Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian tarekat. Tarekat adalah jalan spiritual yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mensucikan diri dan melakukan amalan-amalan tertentu. Tarekat berasal dari kata tarikah yang berarti jalan atau cara. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Tarekat Naqsyabandiyah merupakan salah satu tarekat muhtabaroh yang bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW, yang sangat berkembang dan memiliki pengikut yang banyak di dunia Islam. Salah satu pendiri tarekat ini adalah Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Bukhari An-Naqsyabandi 1318 sampai dengan 1389 Masehi di Bukhara, Rusia. Dan yang kedua, Naqsyabandi belajar tasawuf kepada Muhammad Baba Asamasi dan Syekh Amir Said Ulal Al-Bukhari. Dan yang ketiga, tarekat ini menyebar ke Asia Tengah, India, Turki, dan kemudian ke Indonesia. Tarekat Naqsyabandiyah adalah salah satu tarekat sufi yang paling luas dan berpengaruh di dunia. Asal-usul pendiri tarekat Naqsyabandiyah didirikan oleh Bahauddin Naqsyabandi Bukhari pada abad ke-14. Dia lahir di desa Qasri di Irfan dekat Bukhara, Uzbekistan, dan meninggal di tempat yang sama pada tahun 1389. Prinsip dasar tarekat ini dikenal dengan prinsip silat al-ruh atau dikenal dengan latihan rohani yang menekankan pada meditasi dan pengendalian nafsu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Prinsip lainnya termasuk laku atau perjalanan dalam negeri yang menekankan pada perjalanan spiritual internal. Perkembangan di Asia Tengah dan lainnya. Tarekat ini pertama kali berkembang di Asia Tengah, kemudian meluas ke wilayah seperti Afghanistan dan India. Pada abad ke-19, tarekat ini juga berkembang di Indonesia, terutama di Minangkabau melalui Minangkabau. Pengaruh dan dampak Naqsyabandiyah memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat Muslim di berbagai wilayah. Tarekat ini dikenal karena pendekatannya yang lebih moderat dan adaptif terhadap konteks lokal sehingga dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Pemikiran kontemporer. Dalam era modern, pemikiran tarekat Naqsyabandiyah terus berkembang dengan menghadapi tantangan globalisasi dan modernitas. Dalam para pemimpin tarekat terus berupaya untuk menjaga relevansi ajaran tarekat dalam konteks sosial dan politik yang terus berubah. Di sini saya akan menjelaskan pendiri tarekat Naqsyabandiyah. Pendiri tarekat Naqsyabandiyah yaitu Muhammad bin Baha Al-Adin Al-Waisi Al-Bukhari Al-Naqsyabandi yang hidup di tahun 717 sampai 791 Hijriah. Beliau ini lahir di sebuah desa yang bernama Qasr Arifah. Sejarah singkatnya berasal dari Asia Tengah dan menyebarkannya ke Turki, ke Suriah, Afghanistan, India, dan Nusantara. Selanjutnya, tokoh penting selain Muhammad bin Baha Al-Adin Al-Waisi Al-Bukhari Al-Naqsyabandi yaitu ada Syekh Yusuf Makassari, yang kedua ada Syekh Muhammad Sholih Al-Zawawi, yang ketiga ada Buya Syekh Rashid Shah Rani. Kemudian ada silsilah tarekat Naqsyabandiyah. Menurut ahli thariqah Mu'tabar Indonesia, terdapat 37 silsilah. Yang pertama tentu saja dari Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Kemudian kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ke Salman Al-Farisi. Terus ada Qasim bin Muhammad, Imam Ja'far Siddiq, Abu Yazid Al-Bustami, Abu Hasan Al-Furqani, Abu Ali Afdal Al-Farmadi, Syekh Yusuf Hamdani. Kemudian ada Syekh Abdul Qadir Al-Fazduani, Syekh Arif Ar-Riyupuri, Syekh Mahmud Anjari Al-Faqnawi, Syekh Ali Ramtani Al-Ajizan, Syekh Muhammad Baba As-Sawmasi,
Syekh Amir Kulani dan Syekh Muhammadin Syah An-Naksabandi. Kemudian lanjut kepada Buya Syekh Muhammad Khotib, Buya Syekh Mulia, serta Buya Syekh Jainal Arifin. Nah, kemudian ada 7 gelar yang disematkan oleh Tanwirul Qulub. Yang pertama yakni gelar Siddiqiyah. Gelar ini berlangsung pada periode antara Abu Bakar Siddiq sampai kepada Syekh Thaifur bin Abu Yazid al-Bustami. Kemudian gelar yang kedua adalah Thaifuriyah. Di antara Syekh Thaifur sampai kepada Khawajah Syekh Abdul Khalid al-Fajrwani. Dan gelar yang ketiga ada Khawajah Kaniyah, yakni antara Syekh Abdul Khalid al-Fajrwani sampai kepada Syekh Muhammad Muhammadin al-Husaini. Kemudian yang keempat ada Naksabandiyah. Di sini antara Syekh Bahauddin sampai kepada Syekh Ubaidullah al-Akrar. Dan yang kelima ada Akhrairiyah. Ini periode antara Syekh Ubaidullah al-Akrar sampai kepada Imam Rabbani Syekh Ahmad al-Faruqi. Kemudian gelar yang keenam ada Mujaddidah. Di sini periode antara Syekh Ahmad al-Faruqi sampai kepada Maulana Syekh Khalid. Kemudian gelar yang terakhir ada yang namanya Khalidiyah. Khalidiyah ini antara Syekh Khalid sampai dewasa sampai saat ini. Nah, terima kasih. Berikut adalah materi tentang ajaran dan amalan tarekat Naksabandiyah. Ajaran dasarnya yaitu syariat atau hukum Islam. Yang kedua ada hakikat atau kebenaran spiritual. Yang ketiga tarekat atau jalan spiritual. Dan keempat ma'rifat atau pengetahuan spiritual. Ajaran tarekat Naksabandiyah yang pertama Huwaishi Dardar atau bisa disebut dengan jaga diri dari kelalaian. Yang kedua Nazar berkodam atau fokus pada langkah. Selanjutnya Syafar Darwatan, berpindah dari sifat rendah ke sifat yang mulia. Keempat ada kholwat dan anjaman, yaitu berkholwat. Terus ya dakrad, pikir terus menerus. Selanjutnya bazkasyat, yaitu mengucapkan kalimat yang mulia. Selanjutnya ada badasyat, tawajuh kepada Allah. Selanjutnya wukuf zamani atau perhatian terhadap waktu. Terus wukuf adari, perhatian terhadap bilangan. Yang terakhir ada wukuf qalbi, yaitu menghilangkan pikiran. Selanjutnya adalah amalan tarekat Naksabandiyah. Berikut amalan tarekat Naksabandiyah ada 5. Yang pertama zikir dan wirid, yaitu mengingat Allah. Yang kedua muraqabah atau pengawasan diri. Yang ketiga ada suluk atau khalwat. Selanjutnya yang keempat ada tawajuh atau konsentrasi perhatian. Yang kelima ada robitoh atau menghadirkan rupa guru. Tingkatan zikir itu jadi zikir itu bertingkat-tingkat. Ada 7 tingkatan, yaitu 1 mukasyafah 5.000 kali sehari. Jadi kita berzikir mengingat Allah, misalkan membaca 88 tahlil tahmid itu yang pertama, tingkatan pertama adalah 5.000 kali. Yang kedua 7.000 sampai 1.000 kali, sering juga disebut latif. Yang ketiga, tingkatan ketiga itu nafi isbat, zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Yang keempat, tingkatan keempat adalah wukuf qalbi, yaitu zikir dengan menjaga hati. Yang kelima ada al-hadiah atau tingkatan tertinggi ketuhanan. Yang keenam ma'iyah, mententeramkan hati. Dan yang ketujuh adalah tahlil atau kondisi Tuhan. Selanjutnya, sebelum kita berzikir itu kita harus persiapan dulu. Apa aja kita persiapan berzikir, yaitu berniat, duduk tarekat, robiatul mursyid, bertaubat, membaca doa yang terakhir renungan. Terima kasih. Sekian dari kami.